Selamat datang jiwa-jiwa Trilih. Pernahkah kamu merasa berbeda? Seolah hidupmu sedang diarahkan ke sesuatu yang besar. Tapi kamu belum tahu apa itu? Kamu bukan orang biasa. Dan jika kamu menemukan tanda-tanda ini, bisa jadi kamu adalah jiwa terpilih yang sedang disiapkan untuk menerima kekayaan. Bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kekayaan jiwa, keberlimpahan, dan keberkahan. Dengarkan baik-baik, karena 5 tanda ini seringkali tampak aneh. Tapi justru di sana letaknya rahasia takdir luar biasa yang sedang menantimu. Tanda pertama, kamu sering merasa kehilangan, tapi tidak tahu apa yang hilang. Pernahkah kamu duduk sendiri, menatap langit malam, dan tiba-tiba merasa kosong? Bukan karena kamu sedang mengalami kesedihan tertentu. Bukan karena kamu kehilangan seseorang atau sesuatu secara nyata. Tapi ada perasaan hampa, seolah ada bagian dari dirimu yang hilang dan kamu sendiri tidak tahu apa itu. Orang-orang di sekitarmu mungkin melihatmu sebagai pribadi yang baik-baik saja. Kamu menjalani hidup seperti biasa, bekerja, berinteraksi, tersenyum, tertawa. Tapi jauh di dalam batinmu, ada ruang kosong yang terus berbisik lirih. Ada sesuatu yang belum kamu temukan. Ada sesuatu yang sedang menunggumu. Ini bukan perasaan biasa. Ini adalah panggilan dari jiwa. Seringkali, sebelum seseorang diberikan kekayaan yang besar oleh Allah, baik itu rezeki materi, kebijaksanaan, atau kedudukan, ia akan terlebih dahulu mengalami fase pencarian tanpa nama. Sebuah pencarian batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun begitu nyata dan mengusik. Perasaan kehilangan tanpa sebab ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang bergeser dari frekuensi lama menuju tingkatan yang lebih tinggi. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sekarang. Tanda peringatan 2, tapi berhati-hatilah. Banyak orang mengira ini adalah bentuk depresi, lalu mencoba menghilangkannya dengan hiburan, pelarian, atau mengejar validasi orang lain. Padahal, jika kamu cukup tenang dan berani untuk menyelami kehampaan ini, kamu akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tanda panah kanan tebal 2, kamu akan mulai bertanya hal-hal yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Tanda panah kanan tebal 2, kamu mulai merenung tentang makna hidup. Tanda panah kanan tebal 2, kamu mulai mempertanyakan kemana kamu melangkah dan untuk apa kamu diciptakan. Ini adalah momen langka dalam hidup. Tidak semua orang diberi momen ini. Ini bukan sekadar fase. Ini adalah panggilan transformasi jiwa. Dan tahukah kamu, perasaan kehilangan ini adalah tempat masuknya rezeki baru. Karena hanya wadah yang kosong yang bisa diisi. Dan hanya jiwa yang merindukan makna yang akan menemukan harta paling sejati, kebijaksanaan, petunjuk, dan rezeki yang mendalam. Maka saat kamu merasakan kehampaan itu, jangan tergesa-gesa mengusirnya. Duduklah bersamanya. Dengarkan apa yang ingin disampaikan jiwamu. Tanyakan kepada Tuhan dalam doamu. Ya Allah, tunjukkan padaku apa yang Engkau ingin aku lihat. Aku siap dituntun. Jiwa yang merasakan kehilangan seperti ini seringkali akan segera dipertemukan dengan pencerahan. Kamu mungkin tiba-tiba bertemu seseorang yang mengubah hidupmu. Kamu bisa saja menemukan buku, video, atau pengalaman yang membuka matamu. Atau bahkan kamu mungkin diberi ujian besar, tapi dari sanalah kamu akan dibangkitkan dengan kekuatan baru. Perasaan kehilangan ini adalah sinyal awal bahwa kekayaan besar sedang mendekat. Kekayaan yang bukan sekadar angka di rekening, tapi kekayaan jiwa, misi hidup, dan keberkahan tak terhingga. Dan hanya mereka yang berani menghadapi kehampaan inilah yang akan menerima kelimpahan yang tak semua orang mampu menanggungnya. Tanda kedua, kamu mengalami kehancuran sebelum kebangkitan. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh. Apa yang kamu perjuangkan, hancur. Apa yang kamu cintai, pergi. Apa yang kamu yakini, goyah. Kamu mungkin bertanya dalam tangis yang sunyi, kenapa harus aku? Ya Allah, kenapa semua ini terjadi bersamaan? Namun, apa yang tampak sebagai kehancuran seringkali adalah cara paling lembut Tuhan membangunkan jiwamu. Karena jiwa yang akan menerima kekayaan sejati harus lebih dulu kehilangan apa yang tidak dibutuhkan.
harus diruntuhkan agar dibangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Segitiga merah mengarah ke bawah, kadang kamu kehilangan pekerjaan. Agar kamu sadar bahwa nilai dirimu bukan ditentukan oleh gelar atau gaji. Segitiga merah mengarah ke bawah, kadang kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Agar kamu tahu bahwa cinta sejati pertama-tama harus ditanamkan dalam dirimu sendiri dan kepada Tuhan. Segitiga merah mengarah ke bawah, kadang kamu kehilangan arah. Agar kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri dan mulai bertanya, apa sebenarnya maksud hidupku ini? Ingatlah satu hal penting ini. Pohon yang paling tinggi justru punya akar yang paling dalam. Dan akar itu tumbuh dari luka. Dari tangis yang tidak terdengar siapapun. Dari malam-malam panjang yang kamu lalui sendirian. Dari doa-doa yang kamu bisikkan sambil gemetar, tapi tidak pernah berhenti kamu panjatkan. Kamu mungkin merasa seperti tanah yang digali, dibalik, dihancurkan. Tapi itu karena Tuhan sedang menanam benih besar di dalam dirimu. Benih itu akan tumbuh menjadi kekuatan, menjadi ketajaman intuisi, menjadi magnet rezeki dan cahaya. Setelah kehancuran itu, kamu tidak akan sama lagi. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih bijak. Dan kamu akan melihat bahwa segala kehilanganmu adalah investasi Tuhan. Investasi untuk memberimu kelimpahan saat waktunya tiba. Herba, maka jangan benci kehancuranmu. Karena dari sanalah kamu akan lahir kembali sebagai dirimu yang baru, yang lebih pantas menerima kekayaan yang selama ini sudah disiapkan untukmu. Tanda ketiga, kamu menjadi lebih sensitif terhadap energi dan suasana. Tanpa kamu sadari, kamu mulai bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sihir, bukan tahayul, tapi kepekaan yang muncul diam-diam dari kedalaman jiwamu. Kamu masuk ke sebuah ruangan dan langsung tahu ada sesuatu yang tidak selaras. Kamu berbicara dengan seseorang dan bisa merasakan apakah ia tulus atau penuh topeng. Meski senyum di wajahnya terlihat manis, kamu tidak tahu dari mana kemampuan itu datang. Tapi kamu merasa kamu tidak lagi seperti dulu. Dulu, kamu bisa tertawa bersama mereka yang bergosip. Dulu, kamu betah dalam keramaian yang kosong. Dulu, kamu mudah larut dalam hiburan dan kesenangan sesaat. Tapi kini, kamu mulai memilih diam. Kamu mulai merasa berat saat terlalu lama bersama keramaian yang hampa makna. Kamu mulai menjauh dari suara bising dan lebih memilih mendengarkan sunyi. Headphone bukan karena kamu jadi aneh, tapi karena kamu sedang bangkit. Jiwa yang sedang ditinggikan frekuensinya akan mulai menyaring segala sesuatu yang ia izinkan masuk. Kata-kata, pertemanan, makanan, bahkan tempat yang ia datangi. Kamu mulai sadar, tidak semua orang pantas mengetahui isi hatimu. Tidak semua ruang cocok untuk jiwamu yang sedang bertumbuh. Dan tidak semua hubungan layak kamu kejar hanya demi merasa ada teman. Ini adalah tanda jelas bahwa kamu sedang disiapkan untuk menjadi wadah yang bersih, tenang, dan jernih. Tempat di mana Tuhan akan menitipkan kekayaan, hikmah, dan rezeki yang agung. Karena kekayaan yang besar tidak akan diberikan kepada jiwa yang belum bisa membedakan mana yang murni dan mana yang palsu. Mana yang datang dari cahaya dan mana yang dari bayang-bayang. Bima Sakti, maka kepekaanmu bukan kutukan. Ia adalah berkat. Semakin kamu peka, semakin kamu tahu arah. Semakin kamu tenang, semakin kamu menjadi magnet kebaikan. Semakin kamu bisa membedakan energi yang mengangkatmu dan yang hanya menyedot jiwamu. Dan itulah sebabnya kamu dipilih. Karena Tuhan tahu, kamu sanggup menjaga cahaya itu. Tanda keempat, kamu diuji dengan kesendirian. Ada masa dalam perjalanan jiwa ketika dunia tiba-tiba terasa jauh, orang-orang menjauh, atau kamu yang mulai menjauh. Bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena jiwamu sedang menepi. Kamu mulai merasa tidak cocok lagi dengan percakapan yang dangkal. Kamu mulai sulit menjelaskan isi hatimu kepada orang lain. Kamu mulai sadar, tidak semua orang bisa mengerti kedalaman batinmu. Dan tiba-tiba, kamu berada di satu titik sunyi, sendirian. Tapi ketahuilah,
Kesendirianmu bukan kehampaan. Ia adalah ruang suci yang dipilih Tuhan, tempat kamu dibentuk secara rahasia. Bentuk intan dengan titik di dalamnya, di dalam sunyi itulah kamu belajar mendengar suara hatimu. Bentuk intan dengan titik di dalamnya, di dalam sepi itulah kamu mulai berbicara lebih sering dengan Tuhan. Bentuk intan dengan titik di dalamnya, di dalam sendiri, itulah kamu mulai mengenal dirimu yang sebenarnya. Karena sebelum seseorang menerima kekayaan besar dari Tuhan, entah itu rezeki, cinta, visi hidup, atau pengaruh, ia harus diuji dengan kesendirian, agar ia tidak bergantung pada manusia, agar ia hanya bersandar kepada yang maha kekal. Jiwa yang akan memikul berkah besar harus lebih dulu kuat berjalan dalam kesunyian, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan, tanpa pemandu, hanya ia dan Tuhannya. Bima Sakti, mungkin kamu merasa hampa. Mungkin kamu merasa tertinggal dari orang lain yang hidupnya tampak ramai dan bahagia. Tapi ketahuilah, kesendirianmu adalah kemewahan jiwa. Karena Tuhan sedang membebaskanmu dari ketergantungan pada dunia, agar kamu siap menerima sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Banyak orang ingin kekayaan, tapi tidak siap sepi. Banyak yang ingin diberi, tapi tidak sanggup berdiri sendiri. Tapi kamu adalah jiwa yang dipilih untuk melalui proses ini. Jangan takut pada sepi. Jangan takut jika hanya sedikit orang yang mengerti kamu. Jangan takut jika tidak ada yang datang ketika kamu jatuh. Karena saat kamu bangkit nanti, kamu tidak akan butuh keramaian untuk berdiri tegak. Kamu akan menjadi terang, bahkan saat sendirian. Dan di saat itu, tanpa kamu sadari, kekayaan itu mulai datang satu persatu. Ketenangan, kebijaksanaan, pengaruh, dan rezeki yang mengejutkan. Pusing semua itu lahir dari kesendirian yang kamu sabar jalani. Tanda kelima, kamu mimpi atau mendapat petunjuk yang aneh tapi menggugah. Tiba-tiba kamu bermimpi sesuatu yang terasa nyata. Entah tempat yang belum pernah kamu kunjungi, seseorang yang belum pernah kamu temui, atau simbol-simbol yang membekas kuat saat kamu terbangun. Kadang kamu tidak mengerti apa artinya, tapi jiwamu merasa itu bukan mimpi biasa. Ada pesan yang dibisikkan ke dalam hatimu, sesuatu yang belum bisa kamu jelaskan dengan logika, tapi getarnya masih kamu rasakan berhari-hari setelahnya. Bola kristal, atau mungkin kamu mulai sering melihat angka berulang. Pukul 11.11, pukul 4.44, pukul 2.22, seolah semesta ingin mengatakan sesuatu. Gulungan atau kamu membuka mushaf Al-Quran secara acak, dan tanpa rencana, kamu membaca ayat yang tepat sekali dengan keadaanmu. Surat keluar atau kamu sedang dalam kebingungan, lalu tiba-tiba mendengar potongan ceramah, atau lirik lagu yang menyentuh hatimu seperti jawaban dari langit. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Petunjuk dari Tuhan yang tak selalu datang lewat kata-kata, tapi lewat getaran, isyarat, simbol, dan bisikan hati. Tanda peringatan dua, tapi jangan salah sangka. Ini bukan mistik, bukan ilmu ramal. Ini adalah bagian dari fitrah ruhani yang telah Tuhan berikan sejak kamu lahir. Namun baru aktif ketika jiwamu mulai dibersihkan dan dinaikkan derajatnya. Saat seseorang akan menerima kekayaan besar dari Allah, maka hatinya akan dilembutkan, diperluas, dan disambungkan pada frekuensi petunjuk. Ia akan lebih mudah membaca tanda-tanda. Ia akan lebih sering merasa dituntun, meski jalan masih gelap. Karena hatinya mulai bisa mendengar suara dari langit. Merpati dua, maka ketika kamu bermimpi, atau mendapat bisikan hati yang kuat, jangan abaikan begitu saja. Duduklah sejenak, dan tanyakan dalam sujudmu, "Ya Allah, jika ini dari MU, tuntun aku. Aku siap mengikuti arah MU." Karena bisa jadi, itu adalah pintu awal dari perjalanan besarmu. Perjalanan menuju versi dirimu yang lebih utuh, lebih kaya secara ruhani, lebih kuat secara batin, dan lebih siap menerima karunia yang Tuhan sembunyikan di balik ujian-ujianmu. Bolam listrik, tidak semua orang peka terhadap petunjuk, tapi kamu terpilih. Dan ketika petunjuk itu datang, tidak ada yang lebih indah selain mengikutinya. Sebab di ujungnya, ada sesuatu yang luar biasa.
Kekayaan hidup yang datang bukan hanya ke rekeningmu, tapi ke dalam jiwamu. Jika dari 5 tanda ini kamu merasa, ini tentang aku, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah isyarat bahwa jiwamu telah dipilih untuk menerima sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Bukan sekadar harta, tapi kedalaman, kesadaran, misi hidup, dan rezeki yang bukan hanya menghidupi, tapi juga menghidupkan orang lain lewat dirimu. Kamu telah melewati kehampaan, kehancuran, kesendirian, dan kekaan yang tak bisa dijelaskan. Tapi justru dari sanalah kekuatanmu tumbuh. Herba, dan inilah saatnya kamu menyadari. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih. Dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu siap ditempa. Karena di balik semua luka dan sunyi, Tuhan melihat hatimu tetap berdoa, tetap berjalan, tetap percaya. Maka bersiaplah, karena pintu-pintu kekayaan jiwa dan kehidupan satu persatu akan mulai terbuka. Dan ketika kamu masuk ke dalamnya, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu, yang bukan hanya menerima rezeki, tapi juga menjadi sebab turunnya berkah bagi banyak orang. Jiwa yang dipilih adalah jiwa yang bersinar, bahkan saat dunia meredup. Dan jika kamu telah sampai di titik ini, selamat datang. Kamu sedang memasuki babak baru dalam hidupmu. Babak yang hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa yang kuat dan pantas. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah dalam hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.